Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ervina, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maksud dibuatnya video ini yaitu saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sejarah akuntansi syariah, di mana poin pertama yaitu menjelaskan tentang bagaimana praktik akuntansi syariah pada masa Nabi Muhammad SAW serta masa kekhalifahan. Nah, poin yang kedua yaitu menyebutkan dan menjelaskan tentang terkait tentang buku besar dan pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu menjelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli dalam bukunya yang berjudul Schema de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Islam. Yang keempat yaitu memberikan 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Nah, kita masuk dalam pembahasan poin pertama yaitu bagaimana sih praktik ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW serta masa kekhalifahan. Seperti yang kita lihat di sini, praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW yaitu ditandai dengan adanya Baitul Mal yang didirikan oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7. Pada masa itu, Baitul Mal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, uzur, jizah, serta kharaj. Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di Baitul Mal. Yang selanjutnya pada masa kekhalifahan. Pada masa ini ditandai dengan terus dilanjutkannya Baitul Mal. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Pada masa ini manajemen Baitul Mal masih sederhana. Pemasukan dan pengeluaran negara dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak tersisa. Yang selanjutnya yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Pada masa ini, Umar udah mulai memperluas fungsi dari Baitul Mal dengan mendirikan lembaga diwan. Diwan berasal dari kata dawan yang artinya tulisan atau penulisan, yang juga mengurusi pembayaran gaji, itu diwan ya. Terus Umar juga membentuk 14 departemen 17 kelompok untuk menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Yang selanjutnya yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Pada masa ini, sistem administrasi Baitul Mal telah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Pada masa ini juga terjadi surplus. Surplus itu untung pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan sesuai ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, saya mendapat referensi lain mengenai praktik akuntansi pada masa kekhalifahan, di mana perkembangan pemerintahan Islam itu hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkat penerimaan dan pengeluaran negara. Sehingga karena meningkatnya penerimaan dan pengeluaran negara, para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, selanjutnya, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Yang selanjutnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di sini pada masa ini ia mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW serta masa kekhalifahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem buku besar dan pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tinggi pada masa Daulah Abbasiyah.
Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, diantaranya yaitu akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Yang selanjutnya yaitu beberapa buku besar pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Jaridah Al-Kharaj, di mana Jaridah Al-Kharaj ini adalah pembukuan pemerintah pada hutang individu. Yang kedua, Jaridah An-Nafaqat. Jaridah An-Nafaqat sendiri yaitu pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal. Jaridah Al-Mal ini yaitu pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang terakhir yaitu Jaridah Al-Musaddaran, yaitu pembukuan yang digunakan untuk penerimaan sita atau denda tidak sesuai syariah. Selanjutnya, laporan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Ada 3. Yang pertama yaitu Al-Hikmah. Al-Hikmah ini menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua yaitu Al-Hikmah Al-Jami'ah, di mana Al-Hikmah Al-Jami'ah ini yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Yang ketiga yaitu dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam 3 keuntungan. Yang pertama yaitu collectible debt, yang kedua doubtful debt, yang ketiga yaitu uncollectible debt. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, di mana menjelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Islam. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku tersebut yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria tadi. Buku itu berisi tentang ilmu matematika. Namun salah satu bukunya tersebut berisi tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 2000 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu, yang dikenal sebagai metode Venice. Nah, melalui bukunya tersebut sehingga Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang membahas tentang tata buku berpasangan atau yang biasa disebut dengan double entry bookkeeping. Sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dari situlah Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi pada saat itu. Akan tetapi, bukunya tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan para peneliti. Di antaranya yaitu Hef pada tahun 1976 dalam Zaid 2001, di mana ia mengemukakan bahwa perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. Yang kedua yaitu Wolf pada tahun 1912. Zaid 2001, ia mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang berhenti perkembangannya dan tidak diharapkan adanya kemajuan dalam metode akuntansi. Yang ketiga yaitu Hibbs pada tahun 1895. Zaid 2001, di mana ia mengatakan bahwa bookkeeping pertama kali dipraktikkan oleh pedagang Mesir. Yang terakhir yaitu Boll pada tahun 1960. Dalam Zaid 2001, ia mengemukakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Pisa, orang Eropa pertama kali menerjemahkan buku aljabar yang ditulis dalam bahasa Arab yang berisikan dasar-dasar bookkeeping. Sedangkan pada ajaran Islam, lebih dari 1 abad sebelum Luca Pacioli, pada tahun 1363 Masehi, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazidarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaqat.
di mana manuskrip tersebut berisikan tentang kaidah praktik double entry bookkeeping. Yang pertama yaitu harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. Dan yang terakhir yaitu harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Sehingga beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang yang dimaksud oleh Pacioli dalam bukunya itu yaitu masyarakat dan bahkan pemerintahan Italia. Pendapat ini dianggap bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka Romawi untuk digunakan dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara pada saat itu, masyarakat Muslim sudah menggunakan angka 0 yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebagai angka Arab. Mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu ilmu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar. Nah, kita masuk dalam poin terakhir yaitu 3 argumen yang disampaikan sejarawan akuntansi sejarah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Argumen-argumen tersebut diantaranya yang pertama yaitu jika kita pelajari tentang sejarah Islam bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka terdapat undang-undang yang telah diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau syarikah atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelanggaran, penggunaan harta, dan anggaran negara. Argumen yang kedua yaitu Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya telah mendidik secara khusus para sahabat untuk menangani profesi akuntansi dengan sebutan Hamzahatul Amwal atau pengawas keuangan. Yang terakhir yaitu ada pada Al-Quran. Pada Al-Quran sendiri telah menganggap masalah ini adalah masalah yang serius, sehingga diturunkanlah ayat yang terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang bagaimana fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau berinteraksi, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, serta manfaat-manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.